Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adit dari kelompok 4 kelas 7C, dan perkenalkan anggota kelompok saya ada Deta, Dinda, dan Raditya. Studi Porto kali ini adalah pandemi mewabah, pengangguran bertambah. Permasalahan yang kami temukan adalah meningkatnya angka pengangguran di tahun 2021. Sejahtera adalah kondisi di mana setiap individu dapat memenuhi kebutuhan pokoknya guna melangsungkan kehidupan. Ciri-ciri sejahtera: terpenuhinya segala kebutuhan pokok, mendapat pendidikan yang layak, mendapat penanganan medis yang baik. Lalu, bagaimana rakyat Indonesia akan sejahtera jika angka pengangguran malah semakin meningkat? Kami akan melihat masalah dan mencari solusi, serta mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bisa keluar dari permasalahan yang sedang terjadi ini. Dan kami juga akan melihat dari berbagai mata pelajaran dan sudut tentang permasalahan ini, di antaranya PPKN, IPS, matematika, menjadi penyebab masalah peningkatan angka pengangguran di Indonesia dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia tahun 2020. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2. Pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan di Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019 dan sudah menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Virus yang berasal dari Wuhan, Cina. Virus ini sangat berbahaya karena menyerang bagian pernafasan. Tanda-tanda jika terkena virus ini adalah batuk, demam, dan lemas. Virus COVID ini sebaiknya masih menjadi perhatian kita semua karena virus ini cepat menular dan bisa mengakibatkan kematian. Jika tidak menjadi perhatian, kita bisa terkena virus ini dan kita bisa mengalami kematian. Selain menyerang fisik penderitanya, virus ini juga berdampak kepada semua orang dan menghentikan laju pembangunan negara. Indonesia dan bahkan dunia mengalami kebingungan untuk memulihkan kondisi masyarakat yang terdampak virus COVID ini. Hingga pada akhirnya, banyak anggota masyarakat yang mengalami putus hubungan kerja dari perusahaan atau tempat di mana mereka bekerja, sehingga masyarakat menjadi kehilangan hak untuk memiliki pekerjaan. Permasalahan ini berkait dengan mata pelajaran PPKN, di mana setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dampak yang ditimbulkan dengan peningkatnya angka pengangguran di Indonesia adalah kebutuhan masyarakat juga menurun, sedangkan kebutuhan selama pandemi malah meningkat. Pembelian masker, vitamin, dan asupan makanan yang menunjang daya tahan tubuh. Tentu tidak mudah untuk bertahan hidup di tengah situasi seperti ini. Hal ini berkaitan dengan mata pelajaran IPS, di mana kita harus pintar dalam memilih apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan ternyata, permasalahan ini berkaitan dengan mata pelajaran matematika loh, di mana karena angka pengangguran meningkat karena pandemi COVID-19. Daya beli konsumen di masa pandemi tidak setinggi saat sebelum COVID, sehingga banyak yang merugi. Maka dari itu, ada diskon dan promo dengan harapan daya beli konsumen meningkat. Selain itu pula, banyak usaha-usaha tutup karena merugi. Selain dampak perekonomian masyarakat, permasalahan ini juga berdampak pada kondisi psikis dan fisik seseorang. Terkait dengan kondisi fisik seseorang, dikarenakan kurangnya aktivitas. Dengan adanya COVID juga membatas gerak seluruh kegiatan keseharian bagi masyarakat. Kurang beraktivitas di luar, malas bergerak, pola makan tidak sehat. Hal ini jelas berkaitan dengan mata pelajaran penjas tentang pola hidup sehat. Selain itu, permasalahan seperti ini juga memiliki dampak untuk kesehatan psikis seseorang terkait aktualisasi diri dalam hidup sehari-hari. Maka dari itu, pendapat dari kelompok kami adalah
tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2021 meningkat dengan tajam. Dan solusi dari kelompok kami adalah 1. Bekerjasama dengan UMKM dengan membantu lowongan bagi masyarakat luas. 2. Mengadakan pelatihan bagi masyarakat yang terkena PHK. 3. Memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, terapan teknologi tepat guna atau TTG, tenaga kerja mandiri atau TKM, dan kewirausahaan yang dimaksudkan untuk penyerapan tenaga kerja. Jadi sudah sejahterakah Indonesia? Belum, karena angka pengangguran semakin meningkat di masa pandemi COVID-19 ini. Yuk teman-teman, sebagai generasi muda, kita harus belajar dengan giat, mengasah kemampuan kita sejak sekarang, bukan di masa mendatang. Teman-teman, terima kasih sudah nonton video kami dari kelompok 4. Semoga video kami bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa tinggalkan like, share, and subscribe.